Fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Mana' Khalil Al-Qattan. Masih pada pembahasan tentang wahyu. Ya, insyaallah ini pembahasan terakhir di bab ini berkaitan dengan tudingan orang-orang yang ingkar terhadap wahyu. Kita sudah melihat dua tudingan yang lalu. Ya. Yang jelas tudingan yang lalu itu menitik beratkan pada bahwa Al-Quranul Karim itu adalah buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka juga mengatakan bahwa itu bagian dari apa yang mereka sebut sebagai wahyu nafsi. Dua tudingan itu lebih menekankan bahwa Al-Quran itu berasal dari dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tudingan terakhir ini, tudingan yang ketiga, yakni mereka menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempelajarinya dari orang lain. Wa za'amal jahiluna qadiman wa haditha. Diduga oleh orang-orang jahil itu baik di masa lampau maupun di masa saat ini, anna Muhammadan qad talaqal ulum al-Qur'aniyata ala yadi muallim. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ilmu-ilmu Al-Qur'an itu melalui pengajar, muallim. Wa hadza haqq, ini memang benar. Illa annal muallim allazi talaqa anhu al-Qur'an huwa malakul wahyi. Hanya saja muallim yang beliau itu menerima Al-Qur'an darinya adalah malaikat wahyu. Amma ayyakuna lahu muallimun akhara min qaumihi aw min ghairi qaumihi fala. Adapun bahwa muallim yang mengajari beliau, ya, muallim lain itu berasal dari kaumnya atau dari selain kaumnya, maka tidak benar. Jadi kalau yang dimaksud muallim itu adalah Jibril, ya oke. Tapi kalau yang dimaksud muallim itu adalah manusia, ya, baik dari kaumnya atau selainnya, maka itu tidak benar. Ada beberapa argumentasi yang beliau kemukakan di sini. Yang pertama, innahu alaihi salatu wassalam qad nasha'a ummiyan wa 'asha ummiyan fi ummatin ummiyatin la yu'raf fiha ahadun yahmilu wisamal ilmi wat ta'lim. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu tumbuh sebagai seorang ummi, hidup sebagai seorang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis, ya. Bahkan tidak dapat berhitung. Dalam umat yang juga ummi, tidak diketahui di dalamnya, dalam umat itu seorang pun yang mengemban ketinggian ilmu dan pengajaran. Wa hadza waqi'un yashhadu bihi tarikh wa lam yaryata fihi. Ini realitas yang disaksikan oleh sejarah, tidak ada keraguan di dalamnya. Perlu kita tekankan sedikit, ya, berkaitan dengan keummiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu memang ummi, ya. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-An'am, ya. Itu memang disebutkan bahwa beliau itu ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Bahkan ketika di awal menerima wahyu itu kan perintahnya Iqra, baca. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu beliau sempat menanggapi, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Ditekankan lagi untuk Iqra, dan beliau tetap menjawab dengan jawaban yang sama berapa kali. Itu menegaskan memang Nabi itu ummi, ya. Tetapi perlu dipahami bahwa keummian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah suatu aib, ya, bukan suatu celah. Berbeda dengan
kondisi kita di zaman sekarang yang menganggap Umi itu tidak bisa baca tulis itu sebagai aib. Ya. Keumian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru menjadi keistimewaan di masa itu. Ya, bahkan dalam konteks wahyu itu sangat penting ya, nanti di belakang kita tekankan. Jadi di masa itu kita perlu pahami ya, konstruksi sosial masyarakat saat itu justru mengandalkan informasi rantai informasi itu dengan informasi oral ya, by oral dari mulut ke mulut, dan itu membutuhkan hafalan yang kuat, kekuatan hafalan. Kalau informasinya itu, jadi untuk bayangkan ya, orang kalau tidak kuat hafalannya itu sulit menyampaikan informasi oral dari mulut ke mulut. Coba bayangkan, kadang-kadang di kesempatan pelatihan itu kan ada namanya permainan informasi beruntun. Ada orang dijejer banyak, beberapa baris ya, mungkin 5 sampai 10 baris. Kemudian orang pertama disampaikan informasi secara lisan, kemudian diminta menyampaikannya kepada orang kedua. Orang kedua diminta kepada orang ketiga. Begitu seterusnya sampai terakhir ke belakang. Nah itu setelah dicek, lazimnya itu di belakang itu sudah mengalami distorsi yang cukup besar. Ya. Kadang perintahnya A di awal itu sudah jadi Z, jauh sekali. Ya. Bahkan belum sampai rantai terakhir itu baru berapa rantai awal itu sudah kacau balau informasinya. Penyampaian informasi secara lisan. Padahal itu baru disampaikan dalam apa? Dalam waktu yang relatif dekat. Bayangkan orang dulu itu menerima informasi dari mulut ke mulut itu bisa sudah beberapa rantai, dan itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin baru bulan depan, tahun depan dia sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, agar tidak mengalami distorsi, ya, diperlukan kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan mereka tumbuh dalam kultur masyarakat seperti itu. Bahkan kemampuan menulis itu dianggap sebagai aib. Terbalik dengan kondisi kita sekarang. Jadi orang menulis di masa itu jadi aib. Jadi terkenal sekali kisahnya Zurumah, itu seorang penyair Arab terkemuka. Dia karena sudah lanjut usia, itu kemudian menulis. Nah, ketika dia menulis itu pernah dia kedapatan, kepergok oleh orang lain menulis sesuatu, dan dia menjadi sangat malu, sampai dia mengatakan, "Uktum anni fa innahu aibun indana." Sembunyikan hal ini dariku. Artinya jangan sampaikan ke orang lain. Jangan bilang-bilang kalau saya ini menulis. Mengapa? Karena itu aib bagi kami. Jadi di konstruksi masyarakat saat itu menulis itu aib. Bisa menulis itu ya karena dianggap kemampuan kognitifnya, terutama bagian hafalan itu lemah. Sehingga dia harus menulis. Itu kondisi masyarakat saat itu. Nah, maka jangan heran kalau mereka itu kuat memang menghafal. Ada khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihafal orang, dihafal sahabat khutbah. Bayangkan seperti khutbah Haji Wada itu riwayatnya sampai beberapa halaman, dihafal orang, dihafal sahabat dengan rantai yang bukan 1-2, cukup banyak. Ya apalagi Haji Wada itu termasuk majelis yang dihadiri oleh ribuan kaum muslimin, ribuan sahabat saat itu. Dan itu dihafalkan. Atau khutbah-khutbah Nabi, khutbah yang lain itu juga dihafal. Ada Nabi khutbah di hari Jumat, dihafal orang. Ada Nabi khutbah pada saat sholat khutbah gerhana, dihafal orang. Riwayatnya itu masih bisa cari. Coba cari itu. Riwayat khutbah sholat id, sholat gerhana, sholat apa lagi, dihafalkan oleh sahabat. Jiwada. Nah, itu memang bisa seperti itu karena mereka memiliki kemampuan hafalan yang sangat kuat. Nah, justru ketika menulis itu dianggap aib.
Nah, itu di awal-awal ya masa kehidupan kaum muslimin di awal Islam atau pra-Islam. Seperti itu konstruksi sosialnya. Makanya perlu kita memahami situasi saat itu. Ya. Kalau membawa situasi sekarang ke sana, kita membaca informasi sejarah, lalu kita bawa itu ke kondisi kita, bisa jadi sulit kita memahaminya. Ya. Tapi dengan memahami konstruksi sosial saat itu, kita bisa tahu, oh ternyata begini. Nah demikian pula dengan keumian Nabi SAW. Jadi sekali lagi itu bukan aib ya. Kalau kita berkata Nabi dalam tanda petik buta huruf, itu jangan dibayangkan seperti kondisi saat ini. Di sisi lain, keumian Nabi SAW itu sangat penting artinya untuk menyokong kemukjizatan Al-Quran. Dari berbagai tudingan para penentang wahyu berkaitan dengan Al-Quran itu, bahwa itu adalah buatan, bahwa dia belajar dari orang lain, itu menjadi mentah, ya, menjadi terbantahkan ketika mereka menyadari fakta bahwa Nabi itu ummi. Bagaimana bisa beliau menyalin dari yang lain, padahal beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, bagaimana beliau bisa menjiplak dan seterusnya. Ya. Makanya itu menjadi argumentasi yang beliau kemukakan juga di sini. Ya. Amma ayyakuna lahu muallimun min ghairi qaumih. Adapun bahwa beliau itu punya pengajar dari selain kaumnya, fa innal bahitha la yastati'u an yaqa'a fit tarikhi ala kalimatin wahidin tashhadu bi annahu laqiya ahadan minal ulama haddatsahu 'anid dini qabla i'lani nubuwwati. Maka seorang yang membahas ya, itu tidak mampu untuk sampai ya, melihat fakta sejarah ya, yang menunjukkan ya tidak satu suara ya, untuk mendapatkan fakta sejarah yang membuktikan bahwa beliau itu telah menemui seorang ulama yang menyampaikan kepadanya tentang din sebelum beliau mengumumkan nubuahnya. Tidak ada. Kalau dibilang beliau itu belajar dari orang lain, pertanyaannya siapa? Dari siapa? Siapa sosok itu? Sebelum beliau diutus jadi nabi, siapa sosok yang mengajari? Itu tanda tanya besar. Orang yang mengkaji sejarah akan kesulitan. Memang ada beberapa fragmen sejarah yang menunjukkan kepada kita Nabi itu pernah bertemu dengan tokoh, ya, dengan ulama. Ya, misalnya di sini beliau katakan, "Haqiqatan innahu ra'a fi tufulatihi Buhairar rahib." Ya, betul bahwa beliau melihat di masa kecilnya Buhaira, seorang rahib, fi suqi Busra di Syam, di pasar Busra di Syam. Ketika masih kecil diajak oleh pamannya Abu Thalib itu untuk berniaga ke Syam. Pasar itu ya. Karena ada tradisi masyarakat Arab itu rihlat asy-syita'i was-shaif. Gitu ya. Ketika musim panas mereka ke Syam. Ketika musim dingin mereka ke mana? Ke bagian selatan, ya, bagian Yaman dan sebagainya. Nah, ini suatu saat Nabi waktu itu masih kecil ya, diajak oleh pamannya untuk berniaga ke Syam. Di sana beliau bertemu ya, dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang rahib Buhaira. Ya. Atau ada juga riwayat walaqiya fi Makkah Waraqah bin Naufal isra maji'il wahyi. Bertemu dengan di Mekah itu bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ya. Ketika awal-awal wahyu. Walaqiya ba'dal hijrati ulama minal yahudi wan nasara. Beliau juga bertemu setelah hijrah itu, ini di Madinah ya. Ulama dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lakinnil maqtu'u bihi annahu lam yatalaqqa an ahadin min haula'i syai'an minal ahadits qabla nubuwwatih. Tapi yang pasti bahwa beliau itu tidak pernah mendapati atau menerima dari seorang pun ya, dari yang disebutkan tadi itu sesuatu pun ya, berupa apa? Ajaran-ajaran nubuah sebelum nubuahnya.
tidak menerima ajaran sebelum nubuwahnya. Misalnya dari Buhairah, apa ajaran yang didapat dari Buhairah? Tidak ada. Apa ajaran yang didapatkan dari Waraqah bin Naufal di awal-awal wahyu? Tidak ada. Ya, misalnya di catatan kaki itu nanti ada sedikit ya tambahan. Tapi sebelum itu kita baca dulu. Setelah nubuah pun demikian. Amma ba'da nubuah, setelah kenabian, setelah hijrah, ya faqad kanu yas'alunahu mujadilina fayastafiduna minhu wa ya'khuduna anhu. Justru mereka lah, jadi petinggi pemuka agama Yahudi dan Nasrani itulah yang bertanya kepada beliau, berdebat dengan beliau, lalu mereka mendapatkan faedah darinya dan mengambilnya. Misalnya delegasi Yahudi, delegasi Nasrani datang kepada Nabi SAW, itu justru mereka bertanya, ya bertanya tentang ajaran agama, bukan mengajari Nabi SAW. Justru mereka bertanya. Ya, Anda bisa baca itu banyak kisahnya dalam Al-Quran. Ya. Ada di dalam Suratul Kahfi ada ya kisah tentang dialog dengan Yahudi Najran, atau dalam surah Ali Imran juga banyak. Ya. Dialog ya dengan mereka. Itu intinya mereka bertanya pada Nabi SAW, bukan mengajari. Walau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha syai'an an wahidin minhum, ya lama sakatat tarikhu anhu. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil sesuatu dari seseorang di antara mereka, ya, tentu tidaklah diam sejarah itu dari hal itu. Pasti sejarah itu akan menyampaikan. Apalagi ini setelah nubuwah, setelah kenabian itu, perihal kehidupan Nabi SAW apa saja itu terekam dengan baik dalam riwayat itu. Terekam dengan baik. Memang sebelum nubuwah itu ada beberapa fragmen sejarah yang tidak lengkap, ya, sudah kita dapati. Tapi setelah kenabian itu lengkap sekali itu. Karena sudah menjadi bagian dari wahyu. Kehidupan Nabi SAW setelah kenabian itu sudah bagian dari risalah. Ya, beda dengan sebelumnya. Ya. Jadi kalau orang Yahudi, Nasrani datang bertemu Nabi SAW, itu terekam betul. Bagaimana dialog mereka, bagaimana pembicaraan mereka. Apalagi beliau itu terimanya di masjid, disampaikan oleh khalayak, banyak kaum muslimin yang juga hadir saat itu. Li'annahu laisa minal hanatil hainatil lati yataghadha anhan nas. Karena itu bukan perkara yang samar sedemikian rupa sehingga terlewatkan oleh orang-orang. Pasti ada rekaman sejarahnya, pasti ada riwayatnya. Kalau memang pernah ada hal yang demikian. Dan penuduh juga tidak bisa datangkan bukti. Apa bukti sejarah yang bisa Anda tunjukkan bahwa beliau itu mendapatkan ajaran? Tak bisa juga. La siyamal ladzina yaqifuna lil islami bil mirsad, ya, terutama bagi mereka yang memang memperhatikan Islam itu dengan penuh pengawasan. Kalau memang fokus pada sejarah pasti akan temu kalau ada. Pindah ketemu. Wal kalimatul lati dzakarahat tarikhu an rahib Syam aw Waraqah bin Naufal kanat bisyaratan bi nubuwwatihi alaihi salatu wassalam ay i'tirafan biha. Ya, ucapan-ucapan yang disebutkan oleh sejarah tentang rahib Syam tadi Buhairah itu atau Waraqah bin Naufal itu adalah bisyarah kenabiannya Nabi alaihi salatu wassalam atau pengakuan kepada beliau. Misalnya situ ya disebutkan catatan kaki nomor 1. Qala Buhairah indama ra'a fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siman nubuwah. Buhairah itu ketika melihat pada diri Rasulullah SAW itu tanda kenabian, dia mengatakan inna hadzal ghulam sayakunu lahu sya'nun azim. Sesungguhnya anak ini akan punya perkara yang agung, akan punya urusan yang sangat agung. Ya, karena dia melihat tanda kenabian itu. Sementara Waraqah bin Naufal ya di catatan kaki kedua disebut qala Waraqah, ya, Waraqah berkata inda masami qissatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatil wahyi wa qad aqatathu Khadijatu ilaihi irjufu fuaduh.
ketika dia mendengar kisah Nabi SAW berupa gambaran wahyu itu, ya, di mana Khadijah itu membawa beliau ya dalam keadaan mengalami kegundahan hati. Setelah wahyu itu kan Nabi itu risau, ini ada apa ya. Kemudian Khadijah istri beliau radhiyallahu anha itu membawanya kepada Waraqah bin Naufal ini. Nah, di Waraqah ini kemudian Nabi ceritakan begini. Apa yang disampaikan oleh Waraqah? Hadza huwa an-namusul ladzi anzalahu Allahu ala Musa. Ini adalah an-namus dalam bahasa mereka. Ini Jibril alaihissalam yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Laitani akunu hayyan idz yukhrijuka qaumuk. Ya, sekiranya aku itu masih hidup ya ketika engkau diusir oleh kaummu. Itu ungkapan orang. Qal, sampai Nabi bertanya, awa mukhriji hum, apakah diusir aku ini nanti oleh mereka itu? Apakah mereka itu akan mengusirku? Qal, beliau berkata, Waraqah berkata, na'am, iya. Lam ya'ti ahadun qattum bimithli ma ji'ta bihi illa uzi. Ya, tidaklah seorang pun datang membawa, ya, tidaklah datang seorang pun membawa yang semisal yang engkau bawa ya, kecuali akan disakiti. Ya. Wa in yudrikuni yaumuk ansurka nasran muazzira. Sekiranya aku mendapati hari itu, ini zaman di mana Nabi mengalami itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, sejarah juga menunjukkan kepada kita tidak lama setelah wahyu awal ini Waraqah meninggal dunia. Ya. Itu saja. Tidak ada bahwa itu diajarkan begini-begini. Ya. Wa naqulu li haula'il ladzina yaz'umuna anna Muhammadan kana yu'allimuhu bashar. Kami katakan kepada orang-orang ini yang mengira bahwa Muhammad itu diajari oleh seseorang. Ya, ini ya, kami tanyakan, kita tanyakan kepada mereka, Mas Muhazal Muallim, siapa nama pengajarnya ini? Siapa nama muallimnya? Wa inda idzin naral jawabal mutahafitatul mutada'a fi haddadi Rumi. Pada saat itu, ketika kita tanya itu apa yang terjadi, maka saat itu kita akan melihat jawaban yang kacau balau, yang diklaim kacau balau. Apa itu? Mereka katakan itu Haddad, seorang tukang besi Romawi. Coba, itu kalau kita lihat dalam sejarah itu memang pernah ada tudingan begitu. Itu yang mengajari orang Romawi, tukang besi. Itu konyol. Yang sibuna ilaihi dzalik, mereka menisbatkan hal itu kepadanya, bahwa itu yang mengajarkan Nabi SAW. Itu lucu sekali, jadi tukang besi. Ya. Fa kaifa yustasagu aqlan an takuna al-ulumul qur'aniyatu sadiratan min rajulin lam ta'rifhu Makkah aliman mutafarrigan li dirasatil kutub. Ini kalau antum belum pernah dengar kisah ini juga disampaikan bahwa yang mengajarkan beliau itu seorang tukang besi Romawi, itu lucu. Antum juga akan heran kan, kenapa bisa ada cerita seperti itu. Ya. Fa kaifa yustasagu aqlan, bagaimana bisa diterima secara akal ya bahwa ilmu-ilmu Al-Qur'an itu berasal dari seseorang yang tidak pernah dikenal oleh penduduk Mekah sebagai alim. Mutafarrigan di dirasatil kutub, yang memang mengalokasikan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab. Bal arafathu haddadan munhamikan fi mitraqtihi wasindan. Ya. Bahkan dia dikenal itu sebagai tukang besi yang selama ini berkutat dengan apa itu, palu dan landasan besinya itu. Itu kerjanya tukang besi kan begitu. Dia punya martil sama landasan besi itu. Itu saja kerjanya, menempa sesuatu. Bukan bergelut dengan kitab-kitab. Amiul Fuad, ya, ini orang awam sebetulnya, ya, pemikirannya awam. Ajamiyul lisan, ya, Amiul Fuad, ajamiyul lisan, ajam lagi lisannya, coba non Arab pula. Orang itu orang Romawi, bukan orang Arab. Ya. La ta'du qira'atuhu an takuna ritanatan binisbati ilal Arab. Ya,
qiraatnya saja, cara dia berbicara saja itu kaku. Ya, kalau dikaitkan dengan orang Arab. Kalau orang Arab melihat cara dia ngomong saja itu kaku. Jadi tudingan semacam ini bahkan oleh orang Arab di masa itu tidak masuk akal itu. Konyol sekali tudingan begitu. Bagaimana Nabi bisa mengajarkan menyampaikan Al-Quran yang dia dapatkan dari orang semacam itu tidak masuk akal. Orang itu ngomong bahasa Arab saja nggak bisa gitu. Dengan tingkat kefasihannya orang Arab jahiliyah saat itu. Jadi si Haddad Rumi ini dibandingkan dengan orang Arab jahiliyah saja itu kalah jauh bahasa Arabnya, itu maksudnya. Bagaimana dia bisa mengajarkan Al-Quran ya, yang salah satu keistimewaannya itu adalah cita rasa bahasanya yang sangat tinggi itu. Ketinggian bahasa Al-Quran itu diakui oleh orang Arab. Tidak masuk akal ini katanya diajari oleh Haddad Rumi itu. Tukang besinya Romawi itu tidak masuk akal. Cara ngomongnya saja tidak ada skornya itu. Ya, sementara Al-Quran ini jauh melampaui kemampuan bahasa Arab mereka. Itu dari sisi bahasa ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ya di surat An-Nahl. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kami tuh sungguh mengetahui bahwa mereka mengatakan tidak lain beliau, yakni Nabi SAW itu diajari oleh seorang manusia. Bantahan Al-Quran kepada mereka itu sederhana saja. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahasa orang yang mereka tuduhkan itu a'jam, non Arab, orang Romawi tadi. Sementara Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas, yang gamblang. Bahkan di antara penegasan Al-Quran bahwa bahasa Arabnya Al-Quran itu betul-betul bahasa Arab yang gamblang, itu adalah dengan menyebutkan di awal-awal beberapa surah itu. Huruf-huruf Al-Quran itu disebutkan. Ya, makanya ada penyebutan seperti Alif, Lam, Mim, Toha, Yasin, Qaf. Itu bagian untuk penegasan bahwa memang ini huruf Arab gitu, bukan bahasa asing. Itu huruf-huruf yang mereka kenal dan hanya ada dalam bahasa mereka. Gitu. Jadi, sungguh aneh kalau ada yang menuding bahwa beliau itu belajar dari siapa? Dari orang non Arab. Lucu. Walau qad kana al-arabu ahrasan nasi ala dafi hadzal qur'ani im'anan fi khusumati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang-orang Arab itu sangat berambisi. Mereka lah manusia yang paling ingin untuk membantah Al-Qur'an ini karena sangat mendalamnya permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum ajizu, tapi mereka tidak mampu. Wa wajadus subula amamahum mughlaqah atau mughallaqah. Mereka dapati semua jalan di hadapan mereka itu terkunci. Wa ba'at kullu muhawalatihim bil fashal. Ya, semua upaya mereka menemui kegagalan. Famalil mulhidina al-yaum, maka bagaimana mungkin para ateis di masa sekarang, wa qad madha 14 qarnan ala dzalik, yang sudah berlalu 14 abad. Ya, setelah itu ya bahasuna fi qamamatit tarikhi multamisina sabilan min tilka subulil fashilati nafsiha. Mereka masih mencari-cari dari sampah sejarah, ya, mencari jalan ya di antara jalan-jalan yang rusak itu, yang sudah rusak. Jadi apa yang ditempuh oleh masyarakat jahiliyah untuk membantah kebenaran Al-Quran itu semua sudah terbantahkan. Dan itu sudah jadi sampah sejarah gitu. Bagaimana mungkin orang-orang pengingkar di masa sekarang mengorek-ngorek lagi sampah sejarah itu, ya, mendaur ulang dengan istilah yang baru, ya, padahal itu sudah gagal. Itu maksudnya. Wa bihadza yatabayyanu anna al-Qur'an al-Karim la yujadu lahu masdarun insani. Ya, dengan ini jelaslah bahwa Al-Qur'anul Karim tidak didapati baginya sumber, ya, manusia. La fi nafsi sahibih, ya, baik tidak pada diri pengembannya, ini diri Nabi SAW. Wala inda ahadin minal basyari, juga tidak pada seorang pun manusia yang lain. Fahuwa tanzilul hakimil hamid, ya, itu diturunkan oleh Al-Hakim Al-Hamid. Ya.
Wa nash'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan tadi yang tentang ummi ya. Bahwa Nabi ya, tumbuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bi'atin ummiyatin jahiliyah. Pada konstruksi masyarakat ummi jahiliyah. Wasiratuhu baina qaumi, juga perjalanan hidup beliau di antara kaumnya, min aqwad dalaili ala anna Allah qad a'addahu li hamli risalatihi wa auha ilaihi bihadzal qur'ani hidayatan li ummah. Itu menjadi dalil terkuat ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan beliau untuk mengemban risalahnya dan mewahyukan kepadanya Al-Qur'an ini sebagai hidayah bagi umat. Ya, kayaknya di surah Syura itu disebutkan ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadin wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratallahi alladzi lahu ma fis samawati wa fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Ini di surah Asy-Syura ya, ayat 52 53. Ya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini ya, berdasarkan perintah dari kami. Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman, tapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sungguhnya engkau benar-benar bisa menunjuki kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Ini sirat Allah ya, jalannya Allah yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah kepada Allah lah akan kembali segala perkara. Nah, beliau mengutip ungkapan Muhammad Abduh ini ya. Yaqulul ustazu Muhammadun Abduh fi risalatit tauhid. Dalam kitab Risalatut Tauhid. Minas sunanil ma'rufah, di antara sunnah. Sunnah itu di antara ketentuan yang sudah diketahui. Anna yatiman faqiran ummiyan mislahu tantabi'u nafsuhu bima tarahu min awwali nash'atihi li zamani kuhulatihi wa yata'assaru aqluhu bima yasma'uhu mimma yukhalitu. Biasanya anak yatim, fakir, yang ummi ya, yang semisal itu akan tumbuh ya, dirinya itu berdasarkan apa yang dia lihat sejak awal dia lahir sampai dengan nanti masa tuanya. Dia akan hidup berdasarkan apa yang pengalaman dia yang dia dapati. Itu akan mempengaruhi akalnya, ya, apa yang dia dengarkan, apa yang dia berinteraksi dengannya. La siyama in kana min zawi qarabatihi wa ahli usbatih. Terlebih jika itu ya, berasal dari kerabatnya dan juga keluarganya yang lain. Wala kitabun yurshiduhu wala ustazun yunabbihuhu wala 'adun iza azza ma yu'ayyiduhu. Sementara tidak ada kitab yang menunjukinya, tidak ada pengajar yang mengingatkannya, dan juga tidak ada kawan ya jika dia ingin ya, yang bisa membantunya. Falau jaral amru fihi ala jaris sunan, sekiranya perkaranya itu berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu, la nasya'a ala aqaidihim wa akhadha bimazahibihim. Niscaya beliau akan tumbuh sesuai dengan akidah-akidah mereka dan mengambil jalan-jalan kehidupan mereka. Ila an yablugha mablaghar rijal, sampai beliau menjadi seorang tokoh, seorang manusia dewasa. Wa yakunu lil fikri wan nazri majal, kemudian pemikiran dan analisis itu mendapatkan ruang. Fayarji'u ila mukhalafatihim, sehingga beliau bisa kembali menyelisihi mereka. Idza qama lahu dalilu ala khilafi dhalalatihim, jika memang terdapat dalil yang menyelisihi atau yang menunjukkan kesesatan mereka. Kama fa'alal qalilu mimman kanu ala ahdi, sebagaimana yang dilakukan oleh segelintir orang di masa beliau. Maksudnya begini. Nabi SAW itu kan kita tahu ya, beliau lahir hidup di masa masyarakat jahiliyah. Ya. Dalam kehidupan itu beliau ya sebagai yatim, sebagai orang yang fakir, ya, ummi, ya, dengan kondisi masyarakat yang seperti itu. Bahkan di lingkup keluarganya juga begitu. Di lingkup beliau keluarga tadi tumbuh. Pamannya, ya, yang lama itu kan pamannya. Jadi beliau wafat itu menurut jumhur ulama ayahnya itu sudah tidak. Beliau lahir itu ayahnya sudah tidak ada.
Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan ya sempat mendapati beberapa bulan kehidupan, tapi yang dirajihkan oleh Syekh Mubarakfuri itu beliau lahir dalam keadaan memang ayahnya sudah wafat. Kemudian ibunya, beliau sempat mendapati ibunya beberapa tahun, tapi itu juga tidak lama. Karena tradisi orang Arab saat itu disusukan, anak itu disusukan kepada orang lain. Makanya ibunya itu juga nggak lama. Disusukan, misalnya yang terkenal itu kan ke Halimah Sa'diyah. Sekian lama di situ. Nah, setelah dikembalikan ke ibunya tidak lama wafat. Kemudian ditangani oleh kakeknya Abdul Muttalib, itu juga tidak lama wafat oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang lama. Nah, beliau hidup dalam kondisi seperti itu. Kita tahu Abu Thalib itu juga mati dalam keadaan belum menerima Islam, tidak menerima Islam. Ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang lazim terjadi, mestinya beliau juga akan mengikuti itu. Ya, beliau lahir dalam kondisi seperti itu, dalam lingkungan keluarga yang membesarkannya seperti itu, juga masyarakat tempat dia hidup seperti itu. Nah, dia akan tumbuh sesuai dengan pengalaman hidup itu. Apa yang menempa dia selama ini itu sunnahnya begitu. Kalaupun nanti ada penentangan di masa ketika beliau sudah besar, itu nanti belakangan. Ya, nanti belakangan, ketika sudah mulai akalnya itu sudah mulai digunakan dengan maksimal, sudah terbukti ada penyimpangan ya atau kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di masa itu. Misalnya di sini beliau singgung ka Umayyah bin Abi Salat wa Zaid bin Amr bin Nufail. Dua orang Quraisy yang itu menentang sebagian tradisi Arab jahiliyah. Dua orang ini. Tapi awal-awalnya mereka juga tidak menentang. Awal-awalnya juga mereka ikut. Nanti lama-lama setelah mereka jadi semakin matang pemikirannya, mereka tak rasa ini tidak benar, ini perilaku Arab ini jahiliyah ini. Penyembahan berhala misalnya itu mereka tentang. Tapi itu sudah sekian lama. Awal-awalnya mereka juga akan ikut. Nah, sementara Nabi SAW bagaimana? Walakinnal amra lam yajri ala sunani. Ya, walakinnal amra, tetapi perkara Nabi SAW itu lam yajri ala sunani, tidak berjalan seperti ketentuan-ketentuan itu. Bal bughidat ilaihil wasaniyatu mimma bada'i umrih. Bahkan dibuat beliau itu benci kepada berhala sejak awal umurnya. Jadi kalau tadi ada tokoh yang disebut beberapa itu, awal-awalnya itu mereka juga penyembah berhala. Tapi lama-kelamaan setelah mereka berpikir ini tidak benar. Ya. Sementara Nabi SAW sejak kecil memang tidak pernah menyembah berhala. Sudah sejak kecil. Fa'ajalathu taharatul aqidati kama badarahu husnul khaliqah. Kama ja'a fil kitab min qawlihi wa wajadaka dhalam. Jadi beliau itu didorong oleh kesucian akidah, ya, sebagaimana juga diarahkan oleh kebaikan akhlak, ya. Tidak ada bahwa beliau itu di masa muda itu, di masa ketika masih belia itu, ya, itu kemudian terpengaruh dengan ajaran-ajaran jahiliyah. Nah, ada riwayat itu Nabi itu misalnya menyembah berhala, mabuk-mabukan, apalagi, ya, sebagaimana tradisi Arab jahiliyah, kebiasaan mereka. Kalau tokoh-tokoh yang disebut tadi itu seperti misalnya Zaid bin Amr bin Nufail itu, ya, di masa lampau itu memang menyembah berhala juga, tetapi kemudian berubah. Ya. Nah, sementara Nabi SAW itu sejak awal. Padahal tadi secara kalau kita bayangkan, seandainya ini tidak ada bimbingan wahyu, ya, kita bayangkan bahwa Nabi itu hidup lahir dalam kondisi seperti itu, ya, sebagai seorang yang yatim, fakir, ummi, ya, keluarga yang membesarkannya, ya, demikian, masyarakat jahiliyah tempat dia hidup juga demikian. Maka lazimnya beliau itu akan sedikit banyak mengikuti, ya,
apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Tapi ternyata tidak beliau lakukan sama sekali. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah itu. Nah, niscaya itulah ya bukti bahwa beliau mendapatkan bimbingan ilahi. Memang ada ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma jaa'a fil kitabi min qaulih." Apa yang terdapat ya dalam Alkitab, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhallan fahada." Ini surat Duha ya. Ini hati-hati memaknai ayat ini ya. Pernah ada ustadz itu terpeleset ketika dia menyebutkan bahwa Nabi itu dahulu tersesat. Dia menerjemahkan dhal itu dengan sesat. Ya, dia mendapati engkau dhalan, tersesat, ya, fahada, lalu dia berikan petunjuk. Tidak begitu, ya. Tidak begitu. La yufhamu minhu annahu kana ala wasaniyatin qabla al-ihtida'i ila tauhid. Tidak dipahami dari ayat ini bahwa ya tidak dipahami dari firman Allah ini bahwa dahulu beliau itu menyembah berhala sebelum mendapatkan hidayah kepada tauhid. Tidak begitu. Au ala ghairi sabilil qawim, atau beliau berada di selain jalan yang lurus, qablal khuluqil azim, belum memiliki akhlak yang agung. Tidak bisa dipahami begitu. Hasyalillah, tidak mungkin itu bagi Allah. Inna dzalika lahuwal ifkul mubin. Sungguhnya yang demikian itu merupakan apa? Kebohongan yang jelas, yang nyata. Lalu apa makna wa wajaraka dhallan fahada? Ya, silakan dibuka itu penjelasan para ulama tafsir. Tidak ada mereka itu menyatakan Nabi itu tersesat dahulu. Ya. Misalnya ada ya sebagian misalnya Sa'di itu menghubungkan dengan ayat yang tadi kita baca itu ya, surah Syura itu. Nah, kita ada disebutkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau itu sebelumnya belum mengetahui apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Begitu. Jadi yang dimaksud dhalan itu bahwa Nabi itu belum mendapatkan Al-Qur'an. Belum tahu Alkitab itu apa. Al-iman itu bahkan juga belum tahu. Begitu. Bukan berarti Nabi itu melakukan penyembahan berhala ya, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kalau Al-Qurtubi itu menyatakan wajadaka dhallan fahada itu dalam konteks apa? Bahwa Nabi itu hidup dalam masyarakat yang tersesat. Nah, lalu kemudian beliau itu di sini disegambarkan wa inna ma hiyal hiratul talumu biqulubi ahlil ikhlas. Ya. Itu tidak lain adalah kegelisahan yang melingkupi hati orang-orang yang ikhlas. Ya. Qulubnya ahlul ikhlas. Fima yarjuna linnasi minal khalas, yang sangat mengharapkan bagi manusia jalan keluar, ada khalas, ada jalan keluar dari problematika yang mereka alami. Wa talabas sabila ila mahudu ilaihi min niqazil halikina wa irsyadid dhalin, yang berusaha mencari jalan ya agar bisa memberikan petunjuk kepada mereka, mengentaskan orang-orang yang celaka itu dan memberi petunjuk orang-orang yang sesat itu. Nabi itu ketika masih muda itu sudah melihat betapa buruknya kehidupan Arab jahiliyah itu. Dari sisi akidah saja mereka menyembah banyak berhala, ya, dari sisi pergaulan, ya, kehidupan sosial kacau balau, perzinahan, pelacuran itu biasa. Ya. Banyak sekali ya kejahilan saat itu. Khamar, riba, judi itu perkara yang biasa ditemukan dalam masyarakat. Itu persoalan besar dan beliau sangat ingin memberikan solusi terhadap itu, tapi belum tahu solusinya apa. Nah, itulah makna wajadaka dhallan fahada. Beliau belum tahu apa solusi yang bisa diberikan kepada itu terhadap persoalan semacam itu. Fahada, lalu Allah berikan petunjuk. Nah, petunjuknya itu berupa Al-Qur'anul Karim. Itu maksudnya. Jadi bukan Nabi itu tersesat ya. Wa qad hadallahu nabiyahu ila ma kanat tatalamasuhu basiratuhu bistifaihi li risalati. Ya, sungguh Allah telah memberikan hidayah kepada nabinya ya menuju apa yang memang dicari oleh basirah beliau, oleh apa? Basirah itu apa ya? Penglihatan batin beliau. Ya. Dengan apa? Bistifaihi li risalati, dengan memilih beliau ya untuk mengemban risalahnya, wa ikhtiyarihi min baini khalqihi li taqriri syariati, dan memilih beliau di antara
makhluknya untuk apa? Mengemban risalah syariat. Jadi itu ya ikhwasillah rahimakumullah, bantahan ya atas tudingan yang ketiga ya, bahwa beliau itu diajari oleh orang lain. Ya. Itu tudingan sekaligus tudingan yang terakhir.